Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Woni selaku dosen dasar manajemen, dan selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang strategi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang ada di perusahaan. Next, slide-nya next. Ya. Kelompok 4 anggotanya ada Zakwan Zaki, Fadila Arya, Rizal Fariullah, Cynthia Kenisa Gultom, Fitria Deisya Faris, Marisa Zevania Simbolon, dan Gina Fawaza Haradin. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, padanya dipersilakan. Perubahan strategi pemasaran terkait dengan adanya perubahan budaya dan perilaku konsumen. Next. Tahap pertama yaitu menentukan permasalahan. Permasalahan yang kami ambil yaitu yang pertama salah menargetkan pasar, yang kedua petani masih terhambat dalam persoalan pendanaan, yang ketiga yaitu petani yang gagal panen atau petani yang harga hasil panennya anjlok. Next. Yang pertama, definisi dari permasalahan salah menargetkan pasar. Sebuah bisnis startup memang terkadang terburu-buru dalam menciptakan dan memasarkan produk. Mereka terlalu berambisi untuk memulai dan masuk ke dunia bisnis dengan jalan yang belum sepenuhnya mereka ketahui. Salah satu yang menjadi masalah dalam mulai menjalankan bisnis startup adalah mereka terkadang salah satu atau bahkan keliru membuat target untuk produk yang mereka hasilkan. Mereka harus tahu apa yang mereka hasilkan dan untuk siapa produk itu dijual. Itu sebabnya banyak startup yang langsung gulung tikar. Saat produk mereka salah masuk pasar dan mendapatkan rugi yang tidak sedikit. Yang kedua yaitu definisi. Next. Yang kedua yaitu petani masih terhambat dalam persoalan pendanaan. Sebanyak 38,82% startup menyatakan bahwa modal adalah persoalan utama mereka. Begitu pula dengan persoalan sumber daya manusia yang meliputi 29,41% startup. Artinya, kegiatan startup pun masih berlangsung dalam model ekonomi usaha pada umumnya. Modal dianggap menjadi pemicu utama dalam berhasil atau setidaknya sebuah usaha. Persoalan modal plus dengan SDM itu seringkali membuat kenyataan bahwa usaha startup terkadang cepat mati. Sekalipun ada pameo tersendiri dalam soal menyoal startup. Next. Definisi petani yang gagal panen atau petani yang harga hasil panennya anjlok. Sejak tahun 1980, banyak petani mengalami gagal tanam, gagal panen, serta penurunan produktivitas lahan. Pada tahun itu, perubahan iklim mulai terasa dampaknya. Setelah diselidiki, ternyata masalah utamanya adalah informasi terhadap cuaca yang tidak sampai menyentuh level desa, terutama para pengelola lahan. Petani seringkali menggunakan pupuk dan pestisida berlebihan dalam kegiatan bertani. Lalu ada tahap mendiagnosis penyebab masalah. Hal pertama yang harus dilakukan, yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan strategi pemasaran di sebuah startup adalah memahami apa yang menjadi pesan dari brand perusahaan. Lalu di visi brand perusahaannya itu untuk mengetahui visi brand suatu perusahaan, bisa melihat produk dan layanannya seperti apa yang akan ditawarkan.
Selain itu juga, dengan menganalisis keunikan dari bisnis serta mendefinisikan bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh pelanggan. Untuk menentukan misi perusahaan, kebutuhan market yang ingin perusahaan sasar dan alasannya, pendekatan perusahaan seperti apa yang akan dimiliki. Keberadaan komunitas tani akan membantu berkembangnya perusahaan rintisan yang bergerak di sektor pertanian. Terlebih, di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, dengan adanya kebijakan batasan kegiatan masyarakat atau PPKM, dinilai memberi peluang akselerasi bagi perusahaan agritech. Tujuan keputusan yang akan kami ambil yaitu menyelesaikan masalah, kesulitan dalam menjual produk kepada pasar, dan kesulitan menjangkau pasar yang luas. Baik, saya akan menjelaskan tahap 2, yaitu alternatif-alternatif untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang pertama itu alternatif pengambilan keputusan. Yang pertama, evaluasi strategi pemasaran. Hal ini penting bagi perusahaan Tani Hub sebagai alternatif mengambil keputusan. Dilihat dari tujuan perusahaan, yaitu mengatasi kesulitan dalam menjual produk ke pasar. Yang kedua itu survei. Survei perusahaan Tani Hub adalah sebuah perusahaan aplikasi yang pastinya membutuhkan survei dari pengguna aplikasi sebagai bahan alternatif pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, gaya hidup petani dan masyarakat. Gaya hidup petani dan masyarakat. Poin ini tak kalah penting karena masih banyak petani yang belum mengerti untuk menjual produk hasil taninya secara online, dan juga masih banyak masyarakat yang belum terbiasa dalam membeli produk hasil panen secara online. Sehingga poin ini pun penting sebagai bahan pertimbangan dalam alternatif pengambilan keputusan agar perusahaan dapat mengetahui strategi tujuan pemasaran ke depannya. Selanjutnya ada alternatif belum. Alternatif pemecahan masalah yang pertama melakukan inovasi. Inovasi merupakan implementasi dari karakteristik wirausahawan yang mampu membawa perusahaan pada lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada strategi harga. Harga juga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk dan jasa yang tidak ditawarkan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat total terhadap produk yang ditawarkan dan berakibat tidak lakunya produk tersebut di pasar. Next. Pada tahap 3 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada tahap 3 ini timbul pertanyaan yang merupakan tentang apakah alternatif ini layak. Dengan alternatif yang telah disebutkan oleh teman saya pada tahap 2, tentu alternatif tersebut layak untuk digunakan dalam perusahaan. Dengan digunakan atau diterapkannya alternatif itu akan mengarahkan dan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan ke arah yang lebih baik. Next. Selanjutnya, apakah alternatif ini merupakan penyelesaian yang memuaskan semua pihak? Dengan melaksanakan semua alternatif, mulai dari evaluasi strategi pemasaran, survei, gaya hidup petani dan masyarakat, melakukan inovasi, menganalisis pasar, serta menentukan harga pasar, ini akan menjadi alternatif penyelesaian yang memuaskan semua pihak. Semua pihak menjadi tahu tentang semua hal dan penyelesaiannya di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, apa saja konsekuensi yang mungkin terjadi untuk seluruh organisasi atas alternatif yang dipilih tersebut? Dan konsekuensi yang mungkin terjadi yaitu persaingan di pasar. Dengan meningkatnya jumlah pemain lokal dan nasional, menjadi sangat sulit bagi perusahaan untuk membedakan diri dari yang lain. Ada juga ancaman dari produk palsu yang merusak citra merek di pasar. Kenaikan harga komoditas akan mengakibatkan kenaikan harga lebih lanjut. Kenaikan harga lebih lanjut akan mengakibatkan penurunan penjualan margin dan peralihan merek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zakwan. Kepada Zakwan dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Dilah. Tahap 4. Tahap 4 ini membahas tentang pengimplementasian keputusan dan monitor hasil. Yang pertama, implementasi.
Implementasi dilakukan ketika melakukan pemilahan dalam kriteria segmentasi yang bertujuan untuk menghubungkan petani dengan berbagai jenis usaha dan juga sebagai solusi permasalahan pendanaan yang dihadapi petani. Yang kedua ada monitor. Monitoring biasa dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan pemilahan kriteria segmentasi tujuan pasar dan saat kegiatan berlangsung. Kepada moderator, Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.